Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan. Semoga kita diberkati ya. Apa kabar saudara-saudari kita terkasih, dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Jero Balian Hilar. Tiada masalah tanpa solusi, tiada penyakit tanpa obat. Banyak sekali yang belum paham ya. Banyak sekali yang belum paham dengan teknik pengobatan Jero Balian Hilar ya. Dan yang tidak paham itu menyamakan saya dengan pengobatan yang lain. Jadi baru ada bahasa Balian gitu ya. Baru ada bahasa Balian. Itu mereka semua menganggap bahwa Balian itu semua sama gitu. Jadi tidak seperti itu ya. Jadi Balian itu semuanya berbeda. Ya. Semua Balian yang ada di Bali taksunya beda, cara pengobatannya beda, tekniknya beda, dan semuanya bagus. Semuanya bagus untuk umat ya. Yang kadang menjadi jelek adalah ketika oknumnya yang bermasalah ya. Kalau Balian semuanya bagus ya, sama dengan pisau, semuanya bagus. Tapi kalau pisaunya di tangan yang salah, dipergunakan untuk membunuh, akan menjadi tidak bagus. Apa bedanya? Kalau saya sendiri ya, dia tidak nyerempet kemana-mana. Pengobatan Jero Balian Hilar adalah self healing. Pengobatan Jero Balian Hilar adalah self healing, mengembalikan fungsi organ sehingga tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi sebenarnya kalau Pak Jero mau, Pak Jero bisa pakai konsep pengobatan saya itu mahal sebenarnya. Tetapi saya isi angka 100 saja sudah banyak yang komen aneh-aneh gitu. Yang pertama, pada umumnya yang namanya Balian ada Banten dan ada Tirta, dan juga ada minyak. Jadi saya juga ada. Yang kedua, di saya itu ada tuntunan ya, sebagai bagian dari self healing ya. Kemudian ada juga terapi. Terapi juga menjadi bagian yang sangat penting ya, untuk mengembalikan fungsi organ. Jika fungsi organ sudah bagus, maka self healing itu akan terjadi. Karena tubuh manusia diciptakan oleh Tuhan sudah sangat sempurna, 99,9% sempurna. Tubuh manusia memiliki antibodi yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tubuh manusia tidak perlu bantuan apapun dari luar ya untuk kesembuhan. Dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Memang tubuh ini sudah diciptakan untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri.
Tetapi kan banyak yang sakit Pak Jero. Nah, di sini sekarang garis bawahnya ya, hal terpentingnya. Pengobatan jerubalan hiler mendeteksi organ-organ yang bermasalah. Jika bisa mendeteksi organ-organ yang bermasalah, artinya bisa mendeteksi saluran-saluran aliran darah yang tersumbat. Otot-otot kaku yang tersumbat, yang menyebabkan tersumbat. Saraf-saraf yang terjepit akibat terjadinya penyumbatan dan peradangan. Jika itu sudah bisa, jalan kesembuhannya sudah nyata. Kenapa jerubalan hiler bisa mengobati jantung, ginjal, kanker, hati, seluruh penyakit organ yang bahkan di rumah sakit sudah ditolak sembuhnya di jerubalan hiler? Apakah jerubalan hiler sakti? Tidak. Karena panugrahan ide susunan, jerubalan hiler bisa mendeteksi di mana penyumbatan yang mengakibatkan terjadinya peradangan. Peradangan akhirnya menjadi penyempitan. Peradangan menyebabkan terjadinya kanker, ya. Sesuatu yang tersumbat akan menghasilkan radang dan pelemahan. Manusia yang sakit itu sebenarnya apanya yang sakit? Tergantung penyumbatannya. Kalau penyumbatannya mengarah ke hati, dia akan hatinya yang sakit. Kenapa hatinya sakit Pak Jero? Karena hatinya tidak mendapatkan asupan gizi, suplai darah, suplai oksigen. Yang menyebabkan tidak mendapatkan suplai darah, suplai nutrisi dan suplai oksigen apa? Karena terjadinya penyumbatan aliran darah. Nah, begitu. Jika salah satu organ saja bermasalah, maka seluruh organ akan ikut bermasalah. Jadi saya kasih angka 100 saja sebagai dasar pondasi, ya, mahar tidak matok paling sedikit 100.000. Cuman 100.000 saja ada yang ngeyel. Seharusnya pengobatan jerubalan hiler itu tidak segitu. Untuk pendeteksian 100.000. Untuk terapinya tergantung penyakitnya. Bisa, boleh dan sangat boleh. Ya. Kalau di dokter ada pemeriksaan, ada resep. Berapa itu uangnya? 150.000. Sekedar pemeriksaan dan ngasih resep. Apakah itu mahal? Tidak. Itu memang ilmu yang harus dibayar. Ilmu itu sangat dihargai di luar negeri. Cuma di negara kita saja ilmu itu tidak dihargai. Hanya di negara kita. Harusnya yang mengobati, yang menyembuhkan, yang membuat angka, ini yang sakit yang nuntut. Ingin suka-sukanya dia ngasih angka. Aneh kan? Karena sakit dia tidak bisa ngasilin duit, dia tidak bisa kerja. Sekarang menuju sembuh, dia malah nuntut si penyembuh. Lucu kan? Makanya banyak manusia yang otaknya konslet sekarang. Dia berani judi kalah jutaan. Mobilnya rusak, servis jutaan. Rumahnya rusak, servis puluhan juta. Tubuhnya rusak, kalau bisa gratis. Lucu kan? Jadi saya yang notabene ingin mendobrak otak-otak manusia seperti itu, saya tidak akan pernah lelah untuk berbicara. Sekali lagi, pengobatan jerubalan hiler adalah mengembalikan fungsi organ. Jika seluruh organ sudah sehat, Anda juga akan sehat. Jadi begitu. Makanya saya kadang-kadang ingin ketawa. Pak Jero, boleh nggak saya maharnya 30.000 datang ke Pak Jero? Sedangkan dia komennya di TikTok. Kalau komen di TikTok, dia berarti punya HP seharga 1 juta lebih ya.
saking miskinnya otak manusia itu, memiskinkan dirinya sendiri, dia lebih suka menjadi pengemis, mencari sembuhnya ketimbang jual HP-nya untuk cari sembuh. Jadi begitu. Terus ada lagi yang bertanya, Pak Jero, sebenarnya apa sih yang menyebabkan sakit? Yang menyebabkan sakit adalah disfungsi organ, ya. Organ-organ yang tidak mendapatkan asupan gizi, asupan darah, asupan oksigen sesuai yang dibutuhkan, sehingga menyebabkan terjadinya pelemahan organ. Bisa paru-paru, bisa hati, jantung, limpa, lambung, ya, usus, ginjal, ya, reproduksi dan lain-lain. Jika salah satu itu sudah bermasalah, wih Pak Jero, saya sakit asam urat, saya CO ginjalnya sudah bermasalah. Oh Pak Jero, saya kena sakit gula, di CO ternyata pankreasnya bermasalah. Pak Jero, saya mudah lelah, oh ternyata saya cek hatinya bermasalah, ginjalnya bermasalah. Pak Jero, saya jalan sekian meter ngos-ngosan, saya cek oh jantungnya bocor, oh jantungnya bermasalah. Jadi kenapa Pak Jero bilang gampang mengobati sakit jantung? Karena jantung itu yang menyebabkan dia sakit karena penyumbatan. Sedangkan Pak Jero itu spesialis pendeteksi penyumbatan. Jangankan orang sakit, orang yang akan kena serangan jantung, orang yang akan stroke saya tahu duluan. Makanya sebelum terjadi saya selamatkan. Orang yang akan stroke pun yang tahu. Bagaimana Pak Jero bisa tahu kalau dia mau stroke? Karena dari tubuhnya saya melihat langsung. Dari auranya saya melihat. Jadi jika pengobatan seperti saya masih saja diomong-omongin masalah harga, Anda manusia aneh. Bahkan Ide Nabe sendiri mengatakan kepada saya, Jero langsung saja isi harga. Boleh kok. Saraf kejepit 500.000, sakit jantung 1 juta, sakit ginjal 2 juta. Tetapi saya tidak mau. Saya hanya mengatakan sesari tidak matok, artinya sesarinya ini tidak harus segitu. Tetapi pondasi terendahnya adalah 100.000. Kenapa Pak Jero enggak 10.000 aja? Karena ini pengobatan medis non medis. Ada pelayanan. Nyawa taruhannya. Kenapa saya pakai pondasi 100.000? Karena tukang pijat keliling aja 75, sekarang sampai 100. Masa pengobatan Jero Balian di bawahnya itu? Kongsletnya di mana ini? Otak saya yang kongslet apa otak mereka-mereka ya, dalam tanda kutip yang tidak bisa menghargai jalan kesembuhan? Kemarin ada yang komen begini di Facebook ya, sama di TikTok, sama di YouTube. Kurang lebih komennya begini. Kalau benar-benar ikhlas melayani umat harusnya gratis. Harusnya tidak ada angka. Anda yang ngomong itu siapa? Kenapa Anda tidak pernah komplain kepada Tuhan Anda? Jika Tuhan menciptakan manusia ikhlas, seharusnya kita tidak perlu sembahyang. Seharusnya kita tidak perlu ke masjid. Seharusnya kita tidak perlu beli bantuan mahal-mahal. Seharusnya kita tidak perlu ke gereja. Kalau Tuhan ikhlas menciptakan manusia, kenapa Tuhan kok minta dipuja? Berarti Tuhan tidak ikhlas dong. Begitu. Terus sekarang kalau Anda sakit, apakah Anda bisa kerja? Enggak kan? Terus kenapa sekarang jalan kesembuhan maunya gratis? Emang nanti kalau sudah sembuh dan sudah bisa kerja, Anda siap gajinya, penghasilannya dibagi 2 dengan yang menyembuhkan?
Nah, itu satu. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Apa yang pernah Anda lakukan kepada seorang balian atau tapakan seperti saya sumpama? Apa pernah Anda nyumbang gitu? Apa pernah Anda punya niat nyumbang? Oh, ini rumah untuk juru balian. Oh, ini uang untuk mewintan juru balian. Oh, ini untuk beli gente. Pernah? Kenal aja tidak, datang-datang minta gratis. Kenal aja tidak, datang-datang nuntut. Ayo, saya ingin mencerdaskan umat sekarang ya. Jika pengobatan yang sangat dihargai oleh bule, bahkan untuk bule saya paling rendah itu 500.000 paling rendah, sampai 1,5 juta. Dan yang satu lagi yang paling penting, kalau Anda tidak ikhlas, tidak bisa menghargai tapakan, jangan datangi saya. Berobatlah ke tempat yang lain, ya. Saya sudah lari dari Canidase karena kebanyakan pasien. Tidak butuh lagi manusia-manusia yang tidak menghargai, ya. Tapi kalau Anda punya tetangga, dia sakit, benar-benar tidak punya, Tuhan saksinya saya obati gratis. Suruh datang ke saya, ramuannya juga gratis. Jadi saya tahu siapa yang harus saya bantu, ya. Pemerintahlah yang menyadarkan saya. Pemerintah saja kalau memberikan subsidi atau memberikan bantuan, ada datanya dulu, disurvei dulu. Ini layak nggak dapat bantuan? Ini layak nggak dapat subsidi? Gitu loh. Ya memang harus begitu. Jadi sekali lagi, pengobatan jero balian hiler kenapa bisa menyembuhkan segala macam penyakit? Karena pengobatannya jelas, ya, melakukan pendeteksian penyumbatan organ. Yang menyebabkan manusia sakit adalah karena penyumbatan pembuluh darah, baik pembuluh darah dari leher ke kepala dan yang lain-lain. Jika penyumbatannya sudah semuanya hilang, ya, sudah dibongkar, otomatis terjadi aliran darah yang bagus, nutrisi tersampaikan, oksigen juga sampai di tempat yang memang butuh oksigen, aliran darah mengalir ke seluruh organ. Jadi alasan untuk tidak sehat apa? Makanya saya tekankan pengobatan jero balian hiler adalah pengobatan self healing, mengembalikan fungsi organ sehingga organ bisa bekerja normal dan mengobati dirinya sendiri. Ya, karena semua ada pabriknya di sini, ya. Semoga di hari purnama yang berbahagia ini, ya, semua umat tercerahkan. Intinya, saya tidak akan pernah lelah untuk terus menyadarkan umat yang otaknya primitif, ya, yang maunya gratisan tapi pengen sembuh, yang maunya murah tapi pengen dapat pelayanan yang bagus. Ya, mudah-mudahan dengan video saya ini bisa membuat Anda sadar bahwa prinsip saya adalah melayani, ya, melayani umat yang butuh pelayanan, yang percaya dengan saya, yang yakin dengan pengobatan saya. Saya tidak pernah memaksa Anda untuk datang. Dan jika Anda datang ke saya, Anda harus mengikuti aturan saya. Bukan saya yang harus mengikuti aturan Anda. Gitu loh. Yang sakit siapa? Anda. Yang ingin sehat Anda. Terus kenapa Anda yang ingin ngatur hidup saya? Kebalik jadinya. Bahkan kemarin ada ngomong gini, ya udah,
Saya tidak punya uang, saya mau pakai BPJS saja. Ini sudah miskin nyolot lagi. Udah miskin sombong lagi. Pantas Tuhan memiskinkan kamu. Ya, harusnya kamu ngomong begini. Swastiastu Pak Jero, mohon maaf, nama saya si A. Saya sudah lama sakit Pak Jero. Saya tidak punya uang, saya tidak punya anak, saya tidak punya keluarga. Bisa nggak bantu pengobatan gratis? Bisa. Pak Jero, saya tidak punya uang. Saya nanya, Anda punya anak nggak? Punya anak 5 Pak Jero. Bisa nggak saya dapat pengobatan gratis? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa Pak Jero? Anda punya anak, apa? Izinkanlah anakmu untuk membayar karma baikmu di dahulu. Ya. Kalau orang yang punya anak, tidak akan saya berikan pengobatan gratis. Karena dia punya orang yang bisa mempertanggungjawabkan, yang membiayai. Biar enggak nanti dia saya obati gratis, anak-anaknya yang dapat warisannya dia. Di saat sakit orang tuanya saya ngobati gratis, di saat mati orang tuanya, anak-anaknya yang dapat warisan. Nggak adil buat saya. Jadi saya sendiri ingin mengizinkan anak-anak untuk menunjukkan baktinya kepada orang tuanya. Saya tidak boleh loba. Berbuat baik pun tidak boleh loba. Biar paham kalian. Ya. Berbuat baik saja tidak boleh loba. Izinkan orang lain juga menanam karma baik. Jangan ingin kau borong sendiri surga. Ada juga yang begini ngomong, ini balian, mantan balian yang berobat ke saya. Pak Jero, teknik pengobatan Pak Jero hampir mirip dengan saya, ya begitu. Dan dia dengan bangganya ngomong begini ke saya. Tapi saya bersumpah Pak Jero, saya tidak akan pernah menerima uang dari pasien-pasien saya. Langsung saya ngomong, Anda manusia termunafik di dunia. Anda lupa dengan hak dan tanggung jawab. Anda bagi saya adalah pahlawan kesiangan. Ya. Yang ingin lepas dari hukum duniawi yang dengan jelas akan menyengsarakan Anda dan keluarga Anda. Akhirnya bagaimana? Dia lupa dia punya mulut, dia punya perut, dia punya badan. Ini aja dulu, mulutnya dia, perutnya dia, badannya dia. Itu aja perlu uang. Mulutnya minta makan, perutnya lapar. Tubuh ini butuh pakaian. Dia lupa juga dia beragama. Agama butuh biaya. Dia lupa juga dia ambil anak orang. Dia menikah dengan anak orang. Anak orang itu juga harus dibiayai. Dia lupa dia punya anak. Anak itu juga harus dibiayai. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berobat ke saya, beli ramuan aja nggak bisa. Itu satu. Yang kedua, anak ceweknya sampai kerja ke luar negeri demi untuk mengais rezeki. Makanya saya bilang Anda adalah orang yang terbodoh yang pernah saya temui, ya, yang mana Anda tidak bisa menghargai anugerah yang diberikan Tuhan. Saya diberikan anugerah oleh Tuhan, saya bisa istilahnya memanfaatkan itu, saya dapat uang. Emang uangnya saya makan sendiri, ya. Saya sudah membangun 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lokasi saya membangun. Di 6 lokasi itu ada tukang yang dapat uang, ada toko bangunan yang dapat uang, ada sopir truk yang dapat uang, ada orang-orang yang bisnis bataku dapat uang. Ya, saya juga bisa membahagiakan istri saya, keluarga saya. Saya sering membantu orang-orang tua yang tidak mampu dengan memberikan uang. Ya, saya memberikan uang cash. Kalau pengobatan saya gratiskan, saya sengsara, keluarga saya sengsara, dan saya tidak akan pernah bisa berbagi.
Ria Hardika, jero idola niki. Sedikit saran jero boya nasikin segara. Menurut tiang tidak usah ditanggapi orang-orang yang julid, iri, dengki, karena tidak akan menyelesaikan masalah. Dan takutnya jero kepleset dalam bicara. Rayu jero, salam nyamuk beleleng. Fokus dalam pengobatan, membantu. Sukses banget. Terima kasih banget banyak ya atas apa yang telah dituangkan. Jadi begini, inilah perbedaannya saya dengan orang lain ya. Satu, saya ini seorang penuntun ya. Jadi tugas saya itu memberikan tuntunan kepada orang-orang yang julid itu, memberikan penyadaran kepada orang-orang yang julid itu. Karena kenapa? Dia juga saudara saya, agar otaknya tercerahkan, agar tidak lagi seperti manusia primitif yang sok suci, sok alim, sok tahu, tetapi hidupnya berantakan gitu loh. Jadi ini tugas saya juga untuk menyadarkan orang-orang seperti itu. Saya bukan tipe manusia yang akan mundur selangkah, tidak. Saya tidak pernah mikirin, sesenti pun tidak pernah mundur 1 senti aja saya tidak pernah. Ya, anti buat saya untuk mundur 1 senti untuk memberikan pencerahan kepada orang-orang yang julid. Saya biasanya hanya diam. Diam itu saya tidak mundur. Diam artinya saya mengalah. Diam artinya saya membijaksanai. Diam artinya saya memaafkan. Tapi saya tidak akan pernah mundur. Juru Balan Hilal tidak akan pernah mundur 1 senti pun. Ya. Karena tugas saya adalah memberikan pencerahan. Saya adalah lampu. Lampu tidak boleh di belakang. Ya, lampu penerangan harus menunjukkan diri. Harus memberikan pencerahan, penerangan. Manusia-manusia dalam kegelapan yang dibungkus dengan kebodohan dan kemunafikan. Jadi kalau saya biarkan orang-orang seperti itu, tidak saya tanggapi, berarti saya dengan sengaja membiarkan si manusia bodoh itu untuk bodoh sampai mati. Saya tidak mau. Ya, saya tidak mau manusia-manusia seperti itu, manusia yang salah paham, tidak mendapatkan pemahaman. Jadi begitu sama Tijang, ampura niki. Sekali lagi Jero Balan Hilar belum pernah mundur 1 senti pun ya untuk menegakkan kebenaran, dan akan selalu maju untuk memberikan pencerahan. Ya. Edangin dimun. Saya besar-besar di jalan, ya. Saya besar-besar di rantauan. Saya besar-besar di kos-kosan. Saya besar-besar di keluarga orang, di rumah orang. Ya. Tapi saya belum pernah bermental pengemis. Ya. Saya yang bisa dibilang tidak mendapatkan pertanggungjawaban orang tua saya yang keduanya masih hidup. Bapak saya nikah dengan orang Jawa dan ikut agamanya. Ibu saya nikah lagi. Jadi saya melanglang buana, bertahan hidup dan berjuang. Walaupun saya miskin harta, semiskin-miskinnya tidak punya tanah, tidak punya tanah warisan 1 senti pun, tidak punya rumah, belum pernah saya itu bermimpi menjadi pengemis. Ya, anti saya. Ya, makanya saya ingin mengajak semua umat
jangan bermental pengemis. Ya. Lebih baik makan nasi dan garam, ya. Tetapi nyoman kania semangat jero ring dije makin tiang rugi ke Candi Dasa Mimi. Om Swastiastu, ampura ping banget. Saya sudah pindah ke kampung ya, ke kampung halaman. Karena Tuhan sudah memberikan saya rezeki, bisa beli tanah, bisa membangun rumah, sudah punya merajan. Jadi saya juga sudah menata, mempersiapkan tempat pengobatan yang layak, tempat nunggu yang layak ya bagi yang antar pasien. Jadi saya putuskan kemarin itu tahun lalu saya pindah. Ya. Tahun lalu saya pindah ke Sumber Kimo dan menetap, tidak ada cabang lagi di Desa Sumber Kimo, Kecamatan Groga, Kabupaten Buleleng, tepatnya di depan LPD, Lembaga Perkerjaan Desa, LPD Sumber Kimo. Masuk gang 30 meter, rumah nomor 2. Ya. Jadi saya sekarang sudah menetap di kampung. Alasan saya pindah dari Candi Dasa, ya, alasannya adalah karena terjadinya setiap hari saya melihat istilahnya saya tidak nyalakan mereka, ada yang merasa tidak nyaman mungkin ya, karena di tempat itu ramai terus itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengurangi pasien. Karena di Candi Dasa terlalu ramai, terlalu dekat dengan Denpasar, sehingga pasien saya setiap hari selalu berjubel. Jadi saya sebagai manusia biasa tidak merasa ingin mengurangi semangat ngayah, tetapi saya juga ingin hidup lebih lama lagi. Saya juga ingin menikmati hidup. Dulu di Candi Dasa saya tutup 1 hari. Setiap hari Selasa saya pulang ke desa, ke kampung, ya. Saya tutupnya 2 hari, hari Senin dan Selasa. Sudah jelas tujuannya saya ingin dapat istirahat yang cukup. Ya. Saya ingin dapat istirahat yang cukup. Sehingga saya memutuskan pindah ke Sumber Kimo. Dan juga secara umur saya sudah umur 45 tahun. Saya juga pulang kampung itu ingin memulai untuk bermasyarakat. Ya. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, suatu saat nanti saya juga akan mati. Jadi setidaknya sebelum saya mati dan tua nanti, saya ada kesempatan istilahnya saling delokin gitu loh. Saling delokin. Istilahnya kondangan gitu. Dan juga saya ingin di masa tua saya kumpul bersama keluarga. Dan langsung kare di kampung, walaupun pasiennya belum bisa sepi, tapi setidaknya tidaklah seramai Candi Dasa. Dan di sini sudah tiang kontrol. Pasien 10 saya anggap sudah cukup. Saya arahkan ke hari yang lain. Jadi bukannya saya tidak semangat ngayah, tidak, tapi saya ingin juga menikmati hidup. Karena tujuan hidup saya bukan uang ya. Tujuan hidup saya adalah kedamaian. Kalau tujuan hidup saya uang,
sekali lagi, kalau tujuan hidup saya uang, saya sudah bukanya di Denpasar. Ya. Tapi karena tujuan hidup saya adalah kedamaian, keseimbangan antara ngayah, menikmati hidup, dan juga beriadnya, serta bermasyarakat, makanya saya putuskan untuk pulang kampung gitu ya. Sekali lagi, jangan mudah tertipu dengan pengobatan ya, yang tidak masuk di logika ya. Kamu punya akal sehat, gunakan akal sehatmu walaupun badanmu sakit ya. Jangan percaya dengan pengobatan ya, di saat berobat keluar paku ya, keluar jarum, keluar beling, itu semua penipuan ya. Dan jangan juga mudah percaya dengan pengobatan yang menjanjikan 1 menit, 2 menit, 3 menit sembuh ya, karena kita berada di bawah kuasa Tuhan ya. Jadi jika ini masih mulut manusia, jangan dipercaya. Karena di zaman Kali Yuga, Tuhan menciptakan manusia dan udah terikat dengan hukum dan aturan. Ya. Jadi jangan mudah tertipu daya. Ini itu pesan dia. Oke. Sekali lagi, jangan mudah percaya dengan pengobatan yang mengatasnamakan balian atau ngaku-ngaku dukun, tetapi dia mengobati pakai trik sulap atau gendam ya. Dan saya berharap juga kepada Anda yang melakukan pengobatan, jika itu pengobatannya Yesus memuali, jika itu pengobatannya menggunakan hipnosis, jangan ngaku balian. Bilang aja ini pengobatan hipnosis atau hipnoterapi ya. Jangan Anda cemarkan nama balian, tetapi Anda menggunakan trik pengobatan hipnoterapi, supaya hipnosis, hipnotis. Jangan. Ya. Jangan terlahir sebagai penipu. Karena nanti 7 keturunanmu akan menerima itu. Ya. Keburukannya terah keturunanmu yang akan menerima. Ini pesan saya. Jika Anda benar-benar balian, ngakulah balian. Tetapi kalau Anda seorang hipnosis, hipnoterapi, jangan pakai kata balian. Ya. Agar tidak mencemari nama balian. Itu pesan saya. Jika Anda seorang penekun atau belajar atau bersertifikat bahkan ya, belajar apa itu umpamanya, belajar pokoknya pelajaran-pelajaran untuk pengobatan, jangan menggunakan embel-embel balian. Terkecuali memang itu kalian belajar ilmu pengobatan Bali, ngusade namanya, Anda masuk kategori balian. Karena ini sudah masuk ke ranah pembodohan. Ya, Anda bukan balian karena Anda merasa bisa mengobati dengan cara belajar hipnoterapi, hipnosis. Kemudian Anda pakai embel-embel balian. Ini jangan begitu. Belajarlah jujur, katakan saja
ini pengobatan hipnosis, ini pengobatan hipnoterapi, ini pengobatan bla 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 gitu loh. Jujur itu mahal. Ya lebih baik jujur, kita akan berharga dan dihargai. Ya. Oke, salam hormat, ring sebentar yang saya nami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi, tiada masalah tanpa solusi, tiada penyakit tanpa obat. Intinya, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersyukur. Semoga kita semua diberkati. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi. Rahayu.